Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Tidak berhenti-berhentinya kedatangan produk elektrik di rentang harga 400 sampai 500 juta rupiah, membuat rentang harga tersebut adalah rentang harga yang paling ramai pilihan mobil listriknya. Dan ini adalah salah satu yang kami sudah bisa pinjam dalam jangka panjang untuk kami tes dan kami sajikan hasilnya ke Anda. Ini adalah MG ZS EV yang dijual seharga 453 juta rupiah. Dan di video kali ini bukan hanya saya akan beritahukan detail luar dalam penggeraknya juga, tapi saya akan bawa mobil ini berjalan untuk memberitahu ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya dibawa perjalanan yang lumayan jauh, performanya, konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Ini adalah tes lengkap dari MG ZS EV. Kali ini kami melakukan lokasi reviewnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini wajah barunya luar biasa ya, sekarang berbeda dengan beberapa tahun lalu, sekarang sudah keren sekali. Ini wajah baru dari TMI ini diresmikan tanggal 1 September 2023 oleh Presiden Jokowi. Dan seperti biasa Taman Mini adalah tempat di mana ini seakan rangkuman budaya dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, lengkap dengan rumah daerahnya, adatnya, kebudayaannya, dan edukasi untuk anak-anak kita atau untuk kita semua tentang budaya Indonesia. Nah, sekarang balik lagi ke MG ZS EV ini. Dia adalah versi elektrik dari MG ZS, SUV kompak dari MG. Tapi karena ini adalah full elektrik, maka Anda bisa lihat perbedaannya. Di depannya ini tidak ada grill yang bolong-bolong, ini hanya kecil lah di bawah dan di tengah sedikit, tapi di atas ini benar-benar full rapat, jadi timbul kesan modern seperti mobil elektrik. Tapi bumpernya ini masih ada gurat-gurat sportinya ya, kemudian charging portnya juga di depan gitu, jadi mungkin lebih sporty lah di depan itu, kayak pit stop gitu, set gitu. Kalau misalnya kita mau isi listrik, nanti kita akan bicara mengenai penggerak listriknya nanti. Tapi secara tampilan body, mobil ini memang ini adalah MG ZS, tapi dengan sejumlah perubahan untuk versi elektriknya. Lihat ini aero wheel covernya, jadi velgnya ini ada tutupnya lagi, ada dopnya ini, tampilannya itu aerodinamis sesuai dengan nafas sebuah mobil listrik. Dan ada 5 pilihan warna dari MG ZS EV ini yang bisa Anda pilih. Ada putih, hitam, abu-abu, merah, dan biru. Jadi Anda bisa pilih sesuai selera dan style Anda. Dan di belakang perbedaannya tidak terlalu banyak dibandingkan MG ZS normal. Tapi sekarang sudah ada emblem ZS EV dan ada iSmart-nya juga di emblem bawahnya. Dan tidak lupa MG adalah merek legendaris dari Inggris, dan masih banyak engineer-engineernya juga tuh memang orang Inggris. Jadi dengan bangganya menempelkan emblem Brit Dynamic, kedinamisan Inggris. Walaupun bentuknya sebuah SUV, tapi MG ZS EV ini juga punya ban yang relatif sporty karena profilnya cukup rendah, 55. 215 55 R17. Di eksterior juga Anda bisa lihat ada kamera di depan, kemudian ada kamera di spion kanan, kamera di spion kiri, dan kamera di belakang. Karena mobil ini juga sudah memiliki sistem kamera 360. Nah, tentunya nggak lengkap di Taman Mini kalau kita nggak jalan ke beberapa anjungan. Ini di belakang kami adalah anjungan Sumsel. Sekarang kita ke anjungan yang lain.
Nah, sekarang kita berada di Anjungan Kaltim. Jadi setelah revitalisasi ini, TMI ini sekarang punya 4 pilar. Pilar yang pertama adalah green. Jadi TMI ini juga sebagai eco park di mana 70%-nya adalah wilayah hijau. Kemudian pilar berikutnya adalah culture, di mana Taman Mini tetap menghadirkan budaya Indonesia, melestarikan budaya Indonesia untuk mengedukasi bangsa kita termasuk anak-anak kita. Dan pilar berikutnya adalah smart. Jadi sekarang sudah terintegrasi dengan beragam sistem digital sehingga edukasi dan informasi itu mudah untuk dilihat. Dan pilar satu lagi adalah inklusif, terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan ramah untuk difabel. Nah, dengan 4 pilar tersebut, Taman Mini ini menjadi wisata budaya dan edukasi terlengkap untuk jelajah cerita Indonesia yang seru nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke MG ZS EV ini. Dan dia adalah penggerak depan, tapi tidak ada lagi motor bakar, yang ada adalah motor listrik. Nah, mesin bensin yang sebelumnya ada di MG ZS ini digantikan oleh permanen magnet synchronous motor yang dia memberikan tenaga ke dua roda depan dari baterai sebesar 50,3 kWh. Tenaganya sendiri mencapai 177 HP dengan torsi 280 Nm, dan untuk range-nya menurut standar NEDC, MG mengklaim mobil ini bisa melaju sekitar 403 km sekali charge penuh dengan baterai 50,3 kWh, artinya rata-rata itu di 8 km setiap kWh-nya. Apakah benar? Nanti kita akan tes, tapi itu artinya range yang cukup jauh bukan karena baterainya yang besar, tapi karena efisiensinya yang baik kalau menurut klaimnya. Dari Anjungan Kaltim kita pindah ke anjungan lain lagi. Kita sekarang sampai di Anjungan, Jawa Barat. Nah, berapa sih tiket masuk TMI sekarang? Tiket masuknya satu orang hanya Rp25.000. Dan kalau Anda bawa mobil listrik, itu Anda juga ada sejumlah titik SPKLU di Taman Mini ini. Fast charging juga, DC fast charging. Dan gedung parkirnya atau kantong-kantong parkirnya juga banyak. Dan begitu Anda sudah parkir, Anda bisa gunakan angling, di sini angkutan keliling untuk berkeliling Taman Mini. Atau juga Anda bisa menyewa sepeda listrik, skuter listrik, atau bahkan buggy car listrik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita akan lihat bagasinya. Bagasinya sama seperti MG ZS biasa, jadi dia lega ya. Dia lumayan dalam dan dia lumayan jauh juga ke depan. Dan di bawah sini juga masih ada space penyimpanan yang besar juga. Dan Anda bisa rendahkan pula lantainya sehingga memberikan space penyimpanan yang lebih besar lagi. Wah, ini benar-benar cukup buat berlibur keluarga selama seminggu. Bahkan kalau misalnya kurang, Anda bisa lipat bangku belakangnya itu 60-40. Dan ini juga bisa disangkutkan ke sini kalau misalnya Anda ingin partisinya ini terangkat setiap kali Anda membuka bagasi. Ini bagasinya besar. Dan di bawah lantai bagasi itu ada dua kabel. Yang pertama portable charger dan yang kedua adalah kabel V2L. Jadi mobil ini punya kemampuan vehicle to load untuk membagi listriknya dari baterai mobil ini ke luar melalui colokan listrik. Jadi outputnya itu sudah 220 volt seperti di listrik rumah. Nah, jadi itu enak misalnya Anda jalan bersama teman, camping gitu ya. Anda bisa bawa peralatan-peralatan listrik dan suplai listriknya semua dari MG ZS EV ini lewat fitur V2L-nya. Nah, ini Anjungan Jawa Barat. Kita jalan lagi.
Anjungan, Sulawesi Barat. Dan di sini saya akan masuk ke dalam mobil ini untuk melihat bagaimana kenyamanan dan kelegaan interiornya. Nah, bagian belakangnya, oke, dia adalah SUV compact ya. Jadi bukan yang ruangnya itu sangat lega seperti limusin, tidak. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda masih bisa lihat ini legroomnya masih sangat memadai. Begitu juga dengan headroomnya, padahal dia menggunakan panoramic roof. Wah, gimana kalau kita buka nih panoramic roofnya? Hahaha. Oh, jadi kesannya langsung terang, langsung terkesan lebih lega juga, dan jelas terkesan mahal gitu ya mobilnya ya, karena benar-benar keren ini atap panoramiknya dari depan sampai belakang. Nah, tapi yang istimewa di mobil ini mobil sebenarnya sharing platform dengan MG ZS bermesin biasa. Jadi saya expect di belakang itu ada gundukan lah, biasanya gundukan buat segala macam peralatan mesin, selang bahan bakar semua gitu. Jadi saya berpikir akan ada gundukan, tapi tidak. Ini relatif rata karena MG ZS EV ini dibangun dari platform yang menurut MG memang platform yang dibuat untuk mobil pure electric juga. Namanya Nebula Pure Electric Platform. Ya, jadi walaupun ada versi bensinnya, tapi kelegaan di belakangnya benar-benar seperti pure mobil listrik. Karena menurut MG, platform ini tuh memungkinkan baterai itu bisa dipasang di lapisan yang sama dengan bodi. Jadi ruangan dalam itu tidak terganggu kelegaannya karena baterai, dan karena baterainya di bawah juga akan memperbaiki kedinamisan karena center of gravity-nya yang lebih rendah. Serta satu lagi, cuman ini belum bisa saya buktikan, MG mengklaim bahwa platform ini memungkinkan baterai itu lebih gampang untuk digantinya. Jadi misalnya nanti setelah bertahun-tahun itu baterainya mulai menurun performanya dan harus diganti, itu lebih mudah dengan platform ini penggantiannya. Jadi menurut MG ini adalah mobil yang ideal untuk dipakai di periode jangka waktu yang lama. Untuk garansi baterainya sendiri 8 tahun atau 160.000 km, sama seperti kebanyakan mobil elektrik lainnya. Nah, di belakang ini duduknya relatif agak tegak ya, dia tidak bisa di reclining. Tapi joknya cukup empuk dan bahannya ini bahan kulit, sehingga cukup nyaman walaupun tidak terlalu rebah, tapi masih nyaman duduknya. Dan dia sudah bisa untuk 3 orang, ada seatbelt 3 titik di 3 posisi tempat duduk, dan sudah ada ISOFIX juga. Jadi Anda lebih aman ketika Anda membawa anak kecil dengan child seat. Kemudian USB lengkap, di sini ada USB A dan USB C, serta juga ada ventilasi AC di belakang. Sekarang kita ke depan. Kabinnya full digital, baik instrumennya maupun multimedianya, dan ini multimedianya ini 10 inci dan dia sudah dilengkapi dengan konektivitas terkini termasuk Apple CarPlay dan Android Auto. Selain layar infotainmentnya yang mana banyak fitur itu dimasukkan ke sini, tetap juga ada tersedia tombol-tombol fisik, dan yang saya suka yang di depan transmisi ini ada tombol untuk regenerative braking. Biasanya regenerative braking itu tandanya tanda listrik gitu. Ini tulisannya KERS, Kinetic Energy Recovery System, seperti yang di F1 gitu. KERS, waduh, kita bisa setel KERS-nya ada 3 level. Ada yang enteng, ada yang medium, ada yang kuat regenerative brakingnya. Kemudian mode berkendaranya ada eco, ada normal, ada sport. Jadi itu masih tombol-tombol fisik yang bikin asik gitu pada saat mengoperasikannya. Nah, kemudian setir ini juga dipenuhi dengan tombol-tombol supaya memudahkan Anda untuk mengatur beberapa fitur mobil. Tombol audio itu diletakkan di sebelah kiri, yang kanan ini untuk multi information display-nya, dan juga ada adaptive cruise control di sini. Cruise control yang dia bisa menjaga jarak ke depan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS. Jadi dia ada pemantau jaraknya, sonar di depan, dan di kaca ini juga ada kamera untuk melihat keadaan di depan. Untuk posisi berkendaranya, it's okay. Tapi sayangnya dia tidak bisa teleskopik.
Walaupun sebenarnya tanpa teleskopik ini juga sudah lumayan ergonomis gitu ya. Tapi pasti akan lebih fleksibel lagi untuk beragam postur tubuh orang kalau misalnya disediakan fitur teleskopik. Dia hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Untuk transmisi, modelnya model putar seperti ini. Jadi benar-benar beda dibandingkan MG ZS yang bensin. AC-nya juga sudah dilengkapi dengan air purifying. Jadi dia bisa memurnikan udara di dalam mobil sehingga zat-zat beracun itu lebih disaring sebelum kita hirup. Nah, untuk kameranya ini pada saat kita mundur seperti saya bilang tadi, dia kameranya sudah kamera 360 dengan guideline. Jadi ketika kita belok dia bisa memprediksi arah mobil kemana. Juga ada radarnya di belakang untuk melihat objek atau benda yang di dekat mobil kita. Kemudian sistem multimedia di mobil ini itu terintegrasi dengan mobil. Dan sistem ini disebut oleh MG sebagai iSmart, yang mereka bilang bisa menghubungkan antara pengemudi dan kendaraannya secara lebih mudah, sehingga kita bisa mengoperasikan banyak fitur dari mobil ini secara lancar dan kita lebih terkoneksi. Jadi di layar depannya ini sudah ada berbagai macam tampilan, dari mulai waktu, audio, kemudian pilihan Apple CarPlay, dan AC-nya juga sudah langsung tampil di depan sini, sehingga dari sekilas melihat kita langsung bisa melihat beragam keadaan mobil tanpa perlu kita memindahkan ke satu-satu. Kalau kita mau ke AC, kita tinggal baru pencet ke menu AC-nya, nanti langsung keluar yang menu lebih lengkap. Tapi begitu di depan ini widget-widgetnya ini sudah lengkap, dan yang menyenangkan Apple CarPlay-nya bisa dua kemungkinan kita mengkoneksinya, bisa dengan kabel atau bisa dengan wireless. Ada pilihannya. Nah, itu enak yang seperti itu. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan preferensi kita. Karena saya pribadi, saya tidak begitu suka yang wireless, saya lebih suka yang dihubungkan. Tapi ada juga orang yang lebih senang wireless karena lebih praktis, tidak perlu menghubungkan apa-apa dan langsung terkoneksi setiap kali naik ke dalam mobil. Tapi intinya sistem infotainment iSmart ini dari MG ini cukup mudah digunakan, cukup intuitif, dan banyak sekali yang bisa diakses dari sini. Juga ada sejumlah function online. Jadi ada fungsi-fungsi yang bisa dijalankan kalau misalnya head unit ini terhubung dengan internet. Misalnya Anda tethering dengan handphone Anda punya sejumlah aplikasi yang berbasis internet. Bahkan vehicle setting ini juga bisa disetel dari sini, termasuk ADAS dari mobil ini, Advanced Driver Assistance Systemnya juga bisa disetel secara mudah dari layar infotainmentnya ini. Rem parkir elektrik sudah standar dengan auto hold. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan hill descent control. Tapi memang hill descent control itu adanya di bagian driving assistance, jadi di dalam layar, bukan dengan tombol fisik sendiri. Tapi artinya dia bisa menuruni turunan yang curam tanpa kita menginjak rem, dan dia akan mengerem secara otomatis. Nah, kemudian untuk lampunya ini sudah bisa di setel ketinggiannya. Di sini ada tuasnya, dan jok ini untuk pengemudi dia sudah elektrik dan dia bisa naik turun, maju mundur, reclining. Lampunya juga sudah putih, ini sudah LED, jadi kesannya itu modern, dan sunroofnya juga bisa dibuka seperti ini biar lebih keren kalau misalnya di jalan. Oke, sekarang rasanya sudah tidak sabar untuk mencoba bagaimana rasanya MG ZS EV ini. Oh ya, penyimpanannya saya belum ngomong. Di sini ada laci, ya kapasitasnya oke lah, nggak terlalu besar, tapi di sini masih ada lagi, dan di tengah sini juga masih ada 2 buah cup holders, dan di depan ini bisa untuk meletakkan barang atau Anda bisa fungsikan untuk mengecas handphone, karena di sini juga sudah wireless charger. Dan sama seperti di belakang, USB slotnya lengkap, ada yang A, ada yang C. Oke, sekarang kita langsung jalan. Satu yang langsung terasa saat menjalankan mobil ini adalah betapa tenaga listrik memperbaiki segalanya. Saya sudah pernah nyetir MG ZS yang bermesin bensin sebelumnya, dan benar-benar memasukkan tenaga listrik ke sebuah mobil itu bagaikan solusi dari banyak hal ya.
jadi lebih halus, lebih effortless, lebih responsif. Belum lagi operational cost yang lebih rendah, tapi itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi mobil ini jadi lebih supel, lebih enak, dan lebih menyenangkan, jauh lebih menyenangkan dibandingkan yang versi bensin. Bantingannya sendiri terasa ke arah Eropa dengan peredaman suspensi yang dewasa terutama di jalan tol. Ini nyaman suspensinya, bahkan saat ini saya sedang lewat jalan konblok itu, dia meredam benturan dari konblok yang kasar itu dengan sangat baik. Dan pengendaliannya sendiri, ya bukan pengendalian mobil sport ya, dia ada limbungnya, tapi masih masuk toleransi untuk ukuran sebuah SUV, dan dia masih cukup terprediksi handlingnya walaupun dia adalah sebuah SUV yang tinggi. Mungkin itu juga terbantu karena penempatan baterai yang berada di bawah sehingga center of gravity-nya rendah. Untuk di tol, mobil ini bantingannya mantap. Jadi dia bisa menjaga stabilitas, kemudian kita juga percaya diri di kecepatan tinggi. Ya mungkin karena memang MG itu terbiasa membuat mobil sport ya dari zaman dulu ya. Jadi Brake Dynamics yang mereka bilang di belakang itu, kedinamisan ala Inggrisnya itu masih sedikit banyak dipertahankan di mobil ini walaupun bentuknya SUV, dan percaya diri membawa mobil ini di tol dan nyaman bantingannya. Ini lumayan empuk untuk bantingan suspensinya. Nah, untuk maneuverability di jalan raya sendiri, mobil ini memiliki radius putar yang lumayan kecil untuk ukurannya, sehingga enak buat bermanuver. Tapi memang bagi Anda pengemudi antusias, satu yang mungkin Anda akan kehilangan di mobil ini adalah feedback dari jalan ke setir. Jadi setirnya ini kalem, bobotnya juga pas, tapi tidak ada rasa apapun dari jalan. Anda melewati gundukan atau ketidakrataan jalan gitu ya, di setirnya anteng-anteng aja gitu, tidak ada feedback gitu. Buat sebagian besar orang mungkin ini nggak masalah, tapi kalau buat pengemudi antusias yang senang gitu merasakan komunikasi dari jalan ke setir, ya ini di MG ZS EV ini sangat minim feedbacknya. MG mengklaim mobil ini memiliki torsi 280 Nm yang sepintas kurang besar untuk di kelasnya. Tapi mobil ini terasa kuat berakselerasi. Iya, tenaganya tuh positif sekali gitu. Setiap kali ngegas tuh langsung ke belakang gitu tuh. Rasanya tuh kayak di atas 300 Nm. Dan ketika traction control itu dimatikan, itu bisa spin panjang nih, seperti ini footage-nya nih. Panjang tuh spinnya tuh. Nah, sekarang kita akan coba aja akselerasinya berapa. Tapi kita harus pakai traction control, karena kalau nggak pakai traction control itu hasilnya pasti nggak bagus karena spin. Oke, kita akan coba sekarang. Matikan AC mati, sport mode, kemudian traction control on. Oke. Coba. Ditahan tenaganya begitu di atas 50-60 langsung. Ada torque setir sedikit. Kuat sekali. 0 sampai 100 km per jam. Ini Anda bisa lihat. 7,2 detik. Itu adalah angka yang sangat bagus. Jauh lebih bagus dibandingkan MG ZS yang bermesin bensin. Dan ini termasuk salah satu yang cepat di rentang harga di bawah 500 juta rupiah. Oke, mobil ini memang memiliki akselerasi yang cukup kuat. Tapi bagaimana dengan range-nya, mengingat baterai yang diusung tidak terlalu besar? Mobil ini baterainya hanya 50 kWh kapasitasnya, 50,3 kWh. Dan itu sedikit lebih kecil dibandingkan rata-rata di kelasnya yang di 60-an kWh. Memang baterai yang lebih kecil itu artinya ukurannya lebih compact, nggak terlalu mengganggu space di kabin, kemudian tidak terlalu mengganggu ground clearance, dan mestinya
bobotnya juga lebih enteng dibandingkan yang baterai lebih besar. Tapi baterai lebih kecil artinya range-nya lebih kecil. Nah, klaim dari MG ini klaimnya adalah 403 km, yang mana kalau kita rata-rata itu harus 8 km per kWh, dan 8 km per kWh itu satu angka yang cukup fantastis untuk mobil listrik seukuran ini. Dan hasil tes kami di Indonesia dengan berbagai kondisi lalu lintasnya tidak bisa mencapai angka 400 km, dan konsumsi energi yang kami dapatkan adalah sebenarnya cukup baik, di kisaran 7 km per kWh. Itu sangat baik untuk mobil yang sebesar ini. Tapi kalau kita kalikan 7 dikali 50, dan memang range yang kami dapatkan di kisaran 350-an kilometer. Sebenarnya itu range yang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi memang tidak sampai ke 400 km seperti standar NEDC yang menjadi dasar klaim dari MG. Tapi menurut saya untuk pemakaian sehari-hari di dalam kota 350 km itu more than enough. Kalau untuk keluar kota memang agak terbatas. Dengan range di atas 300 km, konsumsi energi lumayan irit, format SUV dan kepraktisan baik, ZS EV cukup ideal untuk pemakaian sehari-hari. Tapi, mobil ini juga memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah mobil ini tidak memiliki one pedal mode. Biasanya itu salah satu yang highlight di mobil listrik, karena bisa dilambatkan mobil itu dengan regenerative braking sampai berhenti. Benar-benar kita pemakaian energinya efisien, semua energi kinetik itu diubah menjadi listrik, dan jauh lebih praktis karena kita tinggal nginjek satu pedal aja, yaitu pedal gas. Kalau kita lepas bisa sampai berhenti, tapi mobil ini belum ada. Kemudian yang berikutnya, spionnya ini tidak bisa dilipat secara elektrik. Jadi pelipatannya harus manual. Yang mana nggak masalah untuk sebelah kanan. Misalnya kita lewat gang sempit, pepet-pepetan, kita tinggal lipat secara manual. Tapi untuk yang sebelah kiri, jadi kita mesti jauh sekali ke kiri. Dan rata-rata sekarang di kelasnya itu spion lipat elektrik itu seharusnya sudah menjadi standar. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya mobil listrik itu punya front trunk, tempat penyimpanan di depan, karena tidak adanya mesin dan unit penggerak listrik itu relatif lebih compact. Tapi di mobil ini tidak ada front trunk. Dan satu lagi, ini berkaitan dengan pengaturan AC-nya. Jadi pengaturan AC-nya itu menyenangkannya adalah masih ada tombol pengaturan suhu dan fan itu di luar dalam bentuk tombol fisik di luar layar. Jadi nggak semuanya di layar. Tapi kalau misalnya kita lagi Apple CarPlay dan kita mengatur suhu atau fan, itu tidak terlihat di layar berapa suhu yang sedang kita setel gitu. Biasanya kalau di infotainment lain, walaupun kita lagi di mode apapun termasuk Apple CarPlay, ketika kita mengubah suhu itu ada displaynya. Nah, displaynya ini baru ada kalau misalnya kita keluar dari Apple CarPlay. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah klaksonnya. Berwibawa, selayaknya mobil brand Eropa. Kemudian hal berikutnya adalah untuk perjalanan jauh. Ini armrestnya enak sekali ini mobil. Jadi armrestnya itu tidak hanya bagian yang kecil ya. Kalau misalnya Anda bisa lihat di sini. Jadi bukan hanya di sini armrestnya, tapi dia sampai memanjang ini berfungsi sebagai sandaran tangan yang ini sangat nikmat dan sangat membantu ketika Anda melakukan perjalanan jauh. Kemudian hal berikutnya yang keren dari mobil ini adalah kamera 360-nya itu bisa ada mode 3D-nya. Jadi Anda bisa putar sekeliling mobil. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat parkir Anda sudah sempurna atau belum, atau melihat ada apa di sekeliling gitu ya, Anda bisa pakai mode 3D-nya. Satu lagi yang menyenangkan dari mobil ini, walaupun dia berbagi basis dengan MG ZS bermesin bensin, tapi EV ini dibuat dengan sangat proper. Dari mulai instrumennya, transmisinya, sampai di bagian luar
itu sudah tidak ada lagi lubang untuk pengisian bahan bakar yang biasanya itu selalu ada kalau misalnya kita itu memakai mobil yang punya 2 penggerak ya. Itu kejadian di beberapa merek, tapi enggak, di sini benar-benar selayaknya sebuah EV. MG masuk ke pertarungan SUV 400 jutaan dengan 2 produk, yaitu MG4 EV dan ZS EV ini. Nah, di antara 2 produk tersebut, memang MG ZS ini memiliki keuntungan dia lebih fleksibel. Fleksibilitasnya lebih baik karena ground clearance yang lebih tinggi dan juga dia adalah sebuah SUV. Tapi kami menilai harga yang ditawarkan MG ini benar-benar menarik. Termasuk untuk ZS EV ini, harganya itu sepadan dengan tenaga, range-nya, dan kualitas berkendaranya. Mobil ini layak menjadi pertimbangan Anda jika Anda memang sedang mencari sebuah EV yang proper dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Balik lagi ke Taman Mini. Jangan lupa kalau misalnya Anda ingin berlibur yang edukatif bersama keluarga, ajak keluarga Anda ke Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah barunya ini. Jadi begitu hasil review lengkap kami terhadap MG ZS EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.